Ini yang dipakai Pak Jokowi Ya, itu, Pak. Pak Jokowi ininya ditempatkan di sini tengah. Kan kelihatan besar, nanti untuk yang di belakang nanti bikin tambah bidang lagi seperti ini. Karena Pak Jokowi mungkin badannya kecil ya, jadinya motifnya dia dipilihkan sama penjahitnya sana yang besar-besar seperti itu. Ini namanya batik apa, Pak? Ini, Iya, ini lar. lar. Ya. Ini pun juga pengembangan. Sebenarnya ada lar nanti, lar kuncoro, lar truntum seperti ini. Kalau yang kosong-kosong ini diisi bintang-bintang tadi, jadi truntum kuncoro, terus jadi truntum bokor. Oke, teman-teman, kita baru bersama Pak Dani. Pak Dani, pemilik batik Cempaka gitu. Ya. Ya, ini tour showroom kita. Alhamdulillah. Ini kebanyakan produksi kita sendiri, di mana untuk yang di sini adalah untuk yang kemeja atau untuk yang pria, sedangkan yang di sini kebanyakan adalah untuk yang wanita, seperti dress, terus kemudian daster, kimono, seperti itu, atasan, seperti itu. Kalau untuk yang tengah ini adalah untuk yang ngasih kain-kain, sehingga apabila konsumen mau menjahitkan sendiri, apakah untuk koleksi seperti itu. Kemudian yang di tengah ini adalah koleksi-koleksi kita yang eksklusif. Eksklusif. Oh. Seperti ini. Ini masih bentuk kain ya, Pak? Ya, masih bentuk kain seperti ini. Terus juga ini adalah koleksi kita yang masih koleksi kain yang dari dulu. Ini juga koleksi dulu yang istilahnya non keraton. Jadinya dia suka-sukanya pembatik. Jadinya tidak ada satunya, tidak ada duanya seperti ini. Ngapunten. Kalau yang keraton yang seperti apa, Pak? Kalau untuk bedanya itu? Kalau yang keraton seperti ini. Oh. Yang pakem-pakem keraton yang seperti ini. Terus kemudian ada yang Sidoase, terus kemudian ada yang pintu Retno seperti ini. Kalau yang tadi non keraton, berarti berdasarkan kreasi Pembatiknya sendiri. Oh. Dan yang inilah yang batiknya lebih mahal daripada yang pakem keraton. Karena yang pakem keraton itu selalu diproduksi ulang. Walaupun tahunnya lama, misalnya tahun 1950, sama-sama 1950, tapi kalau ini dia lebih mahal karena tidak ada duanya. Pak, ngapunten, mahal itu berapa? Kalau ini misalkan berapa meter gitu? Ya, ini standar kain jarik ya, 2,4 2,4 meter ya, 2,4 meter. Untuk seperti ini tuh mereka saat ini itu sudah pembatiknya udah nggak bisa buat untuk kualitas seperti ini lagi. Jadinya ini sudah masuk koleksi. Oh iya. Okay. Mungkin ya kalau misalnya kita pajang seperti itu, nah itu nanti baru bisa. Priceless lah. Priceless, oh iya. Seperti yang itu. Yang mana, Pak? Oke. Yang seperti ini. Oke, ini kan selendangnya. Oh, selendang ya. Ya, ini kan selendang. Ini juga mereka membuat batiknya itu tanpa sketsa, jadinya langsung lilinnya. Dan ini bolak-balik. Maksudnya bolak-balik. Kalau misalkan batik seperti ini, itu misalkan di sini ada titik 1, di sebelah sini ada titik 1 untuk batik putih, ini ada lilin. Nanti di sini juga harus ada lilinnya. Jadinya biar namanya istilahnya keplok. Seperti itu. Jadinya dibolak-balik. Nah, ini yang teknik seperti ini yang sekarang pembatik sudah nggak bisa. Ini non keraton tadi ya, Pak? Ya, seperti ini. Oh, iya. Saya bakamnya sudah nggak sukanya dia. Seperti itu. Nah, kita produksi untuk batik Cempaka itu kita memproduksi kain yang masih ada motifnya namanya. Kalau batik itu ada motif.
primer, ada motif sekunder, ada motif tersier. Seperti itu. Misalkan seperti ini, seperti ini. Ini adalah sebenarnya motif background. Motif background namanya rembyang seperti ini. Nah, terus kemudian kalau rembyang, terus kemudian dikasih seperti lar seperti ini motif sekundernya. Nah, motif sekundernya, terus kemudian ada motif seperti kupu atau apa seperti itu, motif tersier, kupu atau kembang seperti itu motif tersier. Nanti namanya wahyu temurun. Seperti itu. Wahyu temurun nanti backgroundnya titik-titik seperti cecekan. Seperti cecekan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Itu. Seperti ini. Ini kalau seperti ini saja, ini namanya truntum. Nanti dari truntum itu ada motifnya ini, motif tambahannya. Itu ada motif namanya truntum bokor kencono. Ada truntum lar, seperti itu. Lah kita itu menggabung-gabungkan seperti itu. Jadinya kita ambil truntumnya, tapi ini kita ambil kayak merak, seperti itu. Jadinya untuk dari motif asli kita gabungkan, kita pecah, kita buat motif lagi, itu masih banyak sekali. Tidak perlu kita buat motif baru. Seperti itu. Nah, ini Pak, yang penghargaan itu Pak. Oh, enggak. Nah, kalau kita motif baru, kita itu nanti malah kehilangan motif asli. Itu yang terjadi di batik pesisir Pekalongan. Oh, iya. Sidoarjo, Pekalongan, itu malah mereka buat motif baru ngikutin pasar, sehingga malah motif aslinya mereka itu sudah kebanyakan hilang. Namanya hilang, terus kemudian filsafatnya juga hilang, seperti itu. Nah, sekarang filsafatnya Pak. Untuk filsafat, itu motif-motifnya bisa dengan enggak? Bisa, bisa tuh Pak? Oke. Iya. Ya. Untuk kebanyakan untuk yang itu kenongo, kantil kenongo yang kedua kiri nomor 2 itu, kiri atas nomor 2 itu. Ya. Kenongo itu motif pakem. Motif pakem seperti itu, parang candal atau parang kantil dulu seperti itu. Itu ada artinya biar nanti kalau orang yang istilahnya laki-laki mau berkunjung, istilahnya melamar ke calon istrinya, iya, pakai itu, oh berarti dia itu ada maksud mau melamar, mau nembung. Oh, seperti itu. Ya. Berarti biar kecantel. Itu salah satu. Ya, filsafatnya seperti itu. Terus kemudian yang Long Tanjung. Long Tanjung itu paling ujung atas ya Pak? Kanan yang nomor 2. Kanan yang nomor 2, oh ya. Yang nomor 2 ya itu. Itu biasanya mereka kalau misalnya Long Tanjung itu adalah bunga. Dimanapun dia berada, itu dia hidup. Biasanya ada di galengan sawah seperti itu. Itu biasanya dipakai kalau misalnya ada yang punya rumah, dia istilahnya mau selup-selupan, mau upacara masuk pakai rumah baru, dia pakai itu dulu buat nyampingan seperti itu. Supaya harapannya dengan rumah baru ini dia bisa hidup di situ. Long Tanjung seperti itu. Itu masih banyak lagi, belum nanti wahyu temurun, sidoarjo, sidodrajat, taruntum seperti itu tadi. Itu taruntum itu adalah lambang dari bintang, di mana dulu dipakai kalau resepsi itu adalah dipakai oleh bapak ibu laki-laki, mempelai laki-laki, taruntum, sehingga biar nanti itu mempelainya atau calon keluarga baru itu bisa memandu atau bisa ikut dari simbol bintang itu sebagai panutan seperti itu. Oh, berarti ini selain batik juga edukatif ya Pak? Ya, makanya gitu. Kita memang edukatif, makanya kita konsumen kita itu biasanya mereka yang
memang menghargai batik dan tahu artinya batik seperti itu. Segmen kita yang kita sasar seperti itu. Oke, matur nuwun sangat. Masih banyak sekali itu motif-motifnya itu.